Halo anak-anak semua, kembali lagi dalam channel Bimbel Online. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada akan selalu sehat, tetap ceria, dan tentunya tambah semangat lagi belajarnya. Nah anak-anak, sebelum kita lanjut ke video pembelajaran kita kali ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, agar anak-anak tidak ketinggalan akan video-video terbaru dari channel Bimbel Online. Anak-anak semua, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan sama-sama membahas dan mempelajari mata pelajaran matematika untuk kelas 6 kurikulum Merdeka. Kita akan sama-sama belajar di bab 1, yaitu simetri di bagian simetri lipat pada bangun datar. Nah, pembelajaran kita kali ini ada di halaman 1 sampai dengan halaman 6 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Mari kita mulai bab 1 tentang simetri. Dedi dan teman-temannya memutuskan untuk membuat beberapa mainan. Mereka membuat berbagai jenis bentuk dan menemukan bahwa di antaranya memiliki bentuk yang seimbang dan indah. Mainan yang dibuat yaitu layang-layang, topi samurai, pegulat sumo, puzzle, dan kincir angin, baling-baling bambu. Nah, sekarang ayo kelompokkan pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, remote kertas, teka-teki gambar, atau puzzle, kincir angin, dan baling-baling bambu di atas ke dalam 3 kelompok berikut. Yang kelompok A. Satu sisi dari bentuk ini tetap menutup bagian yang lain jika dilipat pada bagian tengahnya, yaitu jawabannya adalah yang masuk kelompok A, yaitu pesawat kertas, layang-layang, topi samurai, dan sumo kertas. Kemudian kita lanjut ke bagian yang B. Bentuk tersebut terlihat sama dengan bentuk semula yang saat diputar. Nah, yang mana anak-anak? Untuk yang terlihat sama pada saat diputar, yaitu jawabannya adalah kincir angin dan baling-baling bambu. Berikutnya yang C. Bagian tersebut tidak tepat saling menutupi saat dilipat atau diputar. Nah, untuk yang tidak saling menutupi atau dilipat atau diputar, yaitu jawabannya adalah puzzle. Oke, kita lanjut. Yaitu simetri lipat pada bangun datar. Nomor 1. Perhatikan gambar berikut ini. Jika pada gambar tersebut dilipat tepat pada bagian tengahnya secara vertikal, apakah satu sisi dari bentuk pada gambar dapat menutupi bagian sisi yang lain? Nah, Nana, perhatikan gambarnya ya. Bagaimana caramu melipat ini? Bentuk di atas tepat menjadi 2 bagian yang sama. Gambarkan garis lipatannya pada setiap bentuk di atas. Untuk gambar yang A, yaitu bagian sumo, gambar sumo, apabila dilipat tepat pada bagian tengahnya secara vertikal, maka satu sisi akan menutup juga sisi yang lain secara tepat. Kemudian yang gambar B, yaitu gambar pesawat. Apabila kita lipat tepat bagian tengahnya secara vertikal, maka sisi yang satu akan menutup secara tepat bagian yang lainnya. Dan untuk gambar yang C, yaitu bintang. Apabila kita lipat tepat bagian tengahnya secara vertikal, sisi yang satu juga akan menutup bagian sisi yang lain secara tepat. Berikutnya nomor 2. Ayo gambarlah bentuk lain dengan syarat jika dilipat bagian tengahnya, maka satu sisi bentuk dapat menutup bagian sisi yang lain. Contohnya yaitu segitiga sama kaki. Kemudian belah ketupat. Berikutnya adalah segi 5 beraturan. Oke, kamu harus tahu. Perhatikan pada keterangan berikut. Suatu bangun datar disebut simetris jika dapat dilipat sepanjang garis lurus dan satu bagiannya tepat di atas bagian yang lain. Garis lipat tersebut disebut garis simetri atau sumbu simetris. Berikutnya yaitu sifat-sifat simetri lipat pada bangun datar. Bangun datar di samping memiliki sumbu simetri. Ayo kita cari tahu lebih lanjut mengenai titik sudut, sisi, dan sudutnya jika bidang tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri.
Yang satu, titik mana yang akan berada pada titik B dan K jika bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetrinya? Nah, apabila bangun tersebut dilipat sepanjang sumbu simetri, maka yang berada pada titik B yaitu titik N. Dan yang berada pada titik K yaitu adalah titik E. Selanjutnya yang nomor 2. Sisi mana yang akan berada tepat di atas garis sudut AB dan DE? Nah, jawabannya yang berada tepat di atas garis AB yaitu garis A. Dan yang berada tepat di atas garis D yaitu garis KL. Berikutnya nomor 3. Sudut mana yang akan berada tepat di atas sudut D dan J dan sudut C? Nah, untuk sudut yang tepat berada di atas sudut D yaitu sudut L. Kemudian dan yang berada tepat di atas sudut C yaitu adalah sudut F. Perhatikan pada keterangan berikut. Jika bangun datar yang memiliki sumbu simetri dilipat sepanjang sumbu simetrinya, maka 1. Titik yang saling berimpit disebut titik yang bersesuaian atau berkorespondensi. Yang nomor 2, garis yang saling berhimpit disebut garis yang bersesuaian atau berkorespondensi. Nomor 3, sudut yang saling berhimpit disebut sudut yang bersesuaian atau berkorespondensi. Pada bidang yang memiliki simetri lipat, maka panjang sisi dan sudut yang bersesuaian masing-masing memiliki ukuran yang sama. Yuk, selanjutnya ke bagian latihan. Bangun datar di samping memiliki sumbu simetris. Ayo tuliskan titik, sisi, dan sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, pada gambar di samping, untuk titik yang bersesuaian yaitu titik B bersesuaian dengan titik G. Titik C bersesuaian dengan titik F. Dan titik D bersesuaian dengan titik E. Berikutnya untuk sisi yang bersesuaian yaitu sisi AB bersesuaian dengan sisi AG. Sisi BC bersesuaian dengan sisi GF. Sisi CD bersesuaian dengan sisi FE. Berikutnya untuk sudut yang bersesuaian. Sudut B bersesuaian dengan sudut G. Sudut C bersesuaian dengan sudut F. Sudut D bersesuaian dengan sudut E. Lanjut, nomor 3. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang bangun yang memiliki sumbu simetri di bawah ini. Nomor 1, satu titik B dan saling persesuaian. Perhatikan bagaimana garis BN berpotongan dengan sumbu simetri. Garis BN dengan garis simetri berpotongan secara tegak lurus. Kemudian nomor 2, titik O dan P saling bersesuaian. Perhatikan bagaimana garis OP berpotongan dengan sumbu simetri. Garis OP berpotongan dengan sumbu simetri secara tegak lurus. Berikutnya nomor 3, bandingkan panjang garis QB dan QN, RD dan RP. Maksudnya adalah RO dan RP. Panjang garis QB dan QN panjangnya sama dan RO. Dan RP panjangnya juga sama. Perhatikan pada keterangan berikut. Untuk bangun yang memiliki simetri lipat, garis yang menghubungkan dua titik yang bersesuaian atau berkorespondensi selalu saling memotong tegak lurus dengan sumbu simetri. Panjang dari sumbu simetri ke titik-titik yang bersesuaian sama. Kita lanjut ke bagian latihan.
Bangun datar di samping memiliki simetri lipat. 1. Bagaimanakah garis CE memotong sumbu simetri? Garis CE memotong simetri secara tegak lurus. Dan jika panjang garis B I25 mm, berapa milimeter panjang garis FI? Garis BI bersesuaian dengan garis FI. Karena panjang BI 25 mm, maka garis yang bersesuaian yaitu garis FI juga memiliki panjang 25 mm. Oke, kita lanjut. Bagaimana cara menggambar simetri lipat pada bangun datar? Nomor 4, gambar berikut menunjukkan setengah dari suatu bangun datar yang memiliki sumbu simetri AB. 1. Ayo gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Diskusikan dengan temanmu bagaimana cara kamu menggambar. Nah, anak-anak, untuk menggambarnya, langkah pertama yaitu hitung dulu jumlah kotak dari sumbu simetri sampai titik yang bersesuaian. Letakkan titik pada jumlah kotak yang sama tersebut. Setelah titik-titik tersebut dibuat, berikutnya tinggal hubungkan dengan sebuah garis lurus. Selanjutnya nomor 2, ayo kita gambarkan setengah bagian lainnya sehingga terbentuk bangun datar yang lengkap. Dengan menggunakan penggaris ya anak-anak menggambarnya, kita buat titik persesuaian terlebih dahulu. Nah, anak-anak bisa mencontohnya ya. Selanjutnya titik tersebut hubungkan dengan sebuah garis lurus. Nah, bisa ketemu ya. Berikutnya nomor 3. Ayo jelaskan sifat-sifat sumbu simetri yang kamu gunakan untuk menggambar bangun datar yang lengkap. Perhatikan pada gambar. Apabila titik yang bersesuaian kita hubungkan dengan sebuah garis lurus, maka akan berpotongan dengan tegak lurus dengan sumbu simetris, atau bisa dinyatakan bahwa garis yang menghubungkan titik yang bersesuaian berpotongan tegak lurus dengan sumbu simetri. Berikutnya, panjang dari sumbu simetri. Kedua titik yang bersesuaian adalah sama. Nah, anak-anak, inilah yang bisa kakak jelaskan di video pembelajaran kita kali ini. Semoga dengan video pembelajaran ini anak-anak lebih memahami lagi di materi ini. Kakak berharap dimanapun kalian berada tetap semangat belajarnya, sehat selalu dan tentunya tambah semangat lagi belajar bersama channel Bimbel Online. Thanks for watching, see you next time, bye-bye anak hebat.